haji. Kata Rasulullah, ayyu rajulin kharaja min manzili hajan aw mu'tamiran fa kullama rafa'a qadaman wa wada'a qadaman tanasarat az-zunub min badanihi kama yatanasar al-waraq min asy-syajar. Kata Rasulullah, ketika seseorang sudah meniatkan dalam hatinya untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umroh, maka setiap langkah yang dia ayunkan menuju ke Baitullah, dari rumahnya menuju Baitullah, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana daun yang jatuh dari pepohonan. Fa idza waqal Madinah wa safahani bis salam safa'atul malaika bis salam. Kemudian ketika jamaah tersebut dia sudah sampai kepada Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khairu khalqillah, assalamu alayka ya khairul anbiya wal mursalin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala menjawab salam yang disampaikan oleh orang yang bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza waradal khulaifah wa ghtasala taharullahu min adz-dzunub. Kemudian ketika dia bergerak dari Madinah menuju tempat miqat, yaitu Dzulhulaifah, kemudian dia mandi ihram, maka ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosanya. Wa idza labisa saubaini jadidain jaddadallahu lahu minal hasanat. Kemudian ketika orang yang ihram tadi, orang yang haji tadi dan umrah tadi, dia memakai pakaian ihram, ketika telah mandi, maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian kebaikan-kebaikan kepadanya. Wa idza qala labbaik Allahumma labbaik ajabahu Rabb azza wa jalla bil labbaik wa sa'daik asma' kalamak wa anzur ilaik. Kemudian ketika jamaah haji dia bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, selamat datang wahai hambaku yang saleh. Aku menyambut kedatangan-Mu dan aku melihat apa yang Engkau lakukan. Fa idza dakhala Makkah wa tafa wa sa'a baina Safa wal Marwah wa sallallahu lahu al khairat. Kemudian ketika dia menuju Mekah dan sampai ke Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika jamaah ini dia tawaf, kemudian dia sa'i, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut. Fa idza waqafu bi Arafat wa dajjat al-aswat bil hajat bahallahu bihim malaikah sab'a samawat wa yaqul malaikati wa sukkana samawat amma tarawna ila ibadi atawni min kulli fajjin amik sya'san ghabaran qad anfaqul amwal wa ta'abul abdan fa izzati wa jalali wa karami lahabana musyahum min muhsinihim. Kemudian ketika para jamaah haji itu dia berada di Arafah, dia wukuf di Arafah, dan kemudian dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyampaikan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan air mata. Maka pada saat itu Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, ya malaikati wa sukkanas samawat, wahai para malaikatku dan seluruh penduduk langit, amma tarawna ibadi, tidakkah kalian lihat, coba kalian perhatikan, atauni min kulli fajjin amik. Jamaah haji yang ada di Arafah ini semuanya datang dari seluruh penjuru dunia, dari tempat-tempat yang ada di pelosok. Sya'san ghabaran qad anfaqul amwal wa ta'abul abdan. Mereka datang dengan mengeluarkan harta yang banyak. Mereka datang dengan bercapek-capek dan berlelah-lelah. Karena memang haji adalah merupakan di antara ibadah yang paling berat dari rukun Islam yang ada. Kalau sholat kita bisa mengerjakan 5 menit selesai. Kalau puasa bisa kita kerjakan 1 hari selesai. Tapi kalau haji ini dimulai dari wukuf di Arafah seharian penuh, kemudian dia bermalam di Muzdalifah, kemudian dia melempar jumroh Aqabah, kemudian melempar 3 jumroh selama 3 hari, dan nanti diakhiri dengan tahallul dan tawaf ifadah. Ini memerlukan tenaga yang luar biasa yang dibutuhkan, karena memang dibutuhkan tenaga yang banyak dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Selain daripada itu,
haji juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang haji ini sebagaimana orang yang jihad fisabilillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi izzati wa jalali wa karami lahabana musya'u bi muhsinihim." Demi zatku yang mulia, demi zatku yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala, lahabanna musya'u bi muhsinihim. Sungguh aku telah mengganti keburukan-keburukan yang ada pada dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Wa lukhrijannahum minadz-dzunub kayaumi waladatuhum ummahatuhum. Dan selain daripada itu, ketika mereka telah selesai mengerjakan ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Fa idza ramul jimar wa khalaqur ru'us wa zarul bait nada munadin min budnanil arsh irji'u maghfuran lakum wasta'nifu al amal. Kemudian ketika jamaah haji ini mengakhiri dari semua rangkaian ibadah haji, mereka melempar jumrah ula wusta dan aqabah. Kemudian mereka juga melakukan tawaf ifadah. Kemudian mereka tahallul. Maka ketika setelah selesai semua proses haji, maka nada munadin min budnalil arsh. Ada panggilan yang datang dari arsh yang menyampaikan, irji'u maghfuran lakum. Silahkan kalian pulang ke tanah air kalian masing-masing dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'niful amal, dan kalian kembali lakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh setelah kalian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya al-hajjul mabrur laisa laul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka